umpan buat mancing, cari ikan gabus. Nih, lagi dipasang umpannya. Awas, kena cacing ininya ya, Bu? Ya loh, cacingnya awas. Jalan ke adik tuh cacingnya. Awas. Itu cacingnya. Loh, mau ke kabelnya. Mik nih cacingnya. Ayah lagi masang umpan mancing ikan di parit. Ini mancing di kebun sendiri. Oke teman-teman, ini sudah siang hari dan istirahat di rumah. Tadi mancing belum dapat juga. Ya alhamdulillah aja. Dan sekarang lagi santai sama ayah di depan rumah. Nah kemarin itu kan ada yang komen-komen ya, bagaimana sih kenapa dahannya itu kok dibakar, nggak ditimbun aja. Karena di Tanjung Buka ini tanahnya itu kan pasang surut. Jadi kalau saya yang pertama kalau ditaruh di bawahnya itu nggak ada untuk tempat nimbunnya. Kalau ditaruh begitu aja akhirnya juga busuk. Tapi di situ bisa jadi sarang penyakit. Yang saya bakar itu tujuannya saya juga untuk mempercepat proses pembuatan fosfor ya. Jadi hasil bakar itu kan banyak kandungan fosfor ya. Jadi fosfor itu sangat dibutuhkan tanaman karena cenderung mengarah ke rendemen. Jadi bobotnya itu biar dapat. Dan lanjut lagi, kemarin kan ada cerita-cerita ya, kenapa sih alasan ikut transmigrasi. Sebenarnya juga beberapa juga ada yang tanya beberapa kali, dan baru-baru ini saja saya bikin videonya, dan itu saya bikin video sendiri, nggak ada ayah ya. Itu jawaban versi saya ya. Nah gimana jawaban versi ayah sendiri? Sebelum saya ceritakan trans, pertama saya harus cerita dulu alasannya. Karena saya tuh terus terang aja memang latar belakang atau basicnya orang teknik mesin ya. Tapi karena saya senang di pertanian juga, jadi sebelum berangkat tran itu di Jombang pernah di sana budidaya pertanian spesialis cabai ya. Akhirnya berhasil dan saya berpikiran kalau di Jawa itu terus terang saya nggak punya lahan ya, jadi saya biasanya nyewa, namanya nyewa, Buka lahan baru gitu. buka lahan baru, habis itu saya tanami, saya bor, habis itu berhasil tanamannya. Jadi pikiran yang punya lahan ya otomatis namanya hasilnya banyak ya, dia minta naik ya, Ya, besok bagus lagi minta naik lagi. Akhirnya saya itu berubah pikiran, masa gini terus ya, ketika petani itu sengsara seperti itu, habis itu bagus minta naik terus ya. Jadi saya gini, kalau ada tran itu enak ya, punya lahan tinggal ngolah aja, nggak pakai nyewa-nyewa. Nah karena pikirannya seperti itu mungkin ada kesinkronan ya, akhirnya di televisi itu kayak ada apa siaran itu ya. transmigrasi. Jadi siaran transmigrasi satu kali aja, itu saya cari informasi di kabupaten itu ternyata benar. Jadi ada tran ya gitu, ada tran, saya akhirnya ngurusi, akhirnya ikut daftar transmigrasi ya. Susahnya petani kalau di Jawa yang nyewa gitu ya, udah buka lahan baru, udah dibor, udah habis biaya banyak, terus dinaikin lagi, padahal itu untuk kembali modal awal ya. Oke, berikutnya ini banyak yang mungkin teman-teman yang nggak ikut program transmigrasi atau belum gitu ya, ada yang belum tahu bahwa kalau ikut transmigrasi itu pemerintah juga nggak berangkatkan begitu aja, banyak pembekalan yang
dipersiapkan ketika kita ada di lokasi kan ya ya. Iya. Itu harus bagaimana. Nah, itu apa aja ya pembekalannya? Bekalannya itu yang pertama ya jelas transmigrannya dikasih materi. Yang di sana itu memang seperti itu, namanya transmigrasi, bukan di kota. Jadi di hutan, identik di hutan gitu aja lah ya. Dan jangan beranggapan di sana enak dan lain sebagainya, jelas sengsara. Kita harus bekerja keras. Yang penting kita hadapi apa yang ada di depan mata ya. Apa itu yang harus dikerjakan, dikerjain aja. Untuk mandiri di sana kayak ternak seandainya ya toh. Artiannya yang saya ingat itu yang pertama namanya transmigrasi kan harus dikasih materi sesuai dengan kondisi, karena di transmigrasi jelas di hutan kan gitu ya. Yaitu materinya masalah pertanian setelah pasca panen gitu, apa yang cocok ditanam di sana karena kondisi di Jawa beda yang jelas lahannya, karena pasang surut apa yang ditanam ya. Habis itu kayak beternak, jadi beternak itu aturannya apa, langsung bisa kita untuk ditanam gambut langsung ternak, ternyata tidak bisa teman-teman di lahan gambut karena masih polusi dari proses tanah gambut itu sendiri. Habis hutan habis itu ditebang ya, jadi prosesnya dampaknya ke peternak itu luar biasa, bisa-bisa cepat mati ya, minimal 5 tahun. Dan pembekalan lainnya masih banyak. Kembali ke ternak tadi ya ayah nyebut ternak, Iya. jadi ingat ibunya. Iya. Ada juga yang komen tuh, kenapa enggak ternak kambing aja atau ternak sapi aja gitu loh ayah, kok enggak ikut ternak gitu. Jadi kemarin tuh di komen saya jawab, ayah ndak ikut program sapi. Jadi bukan di sini ndak ada peternak sapi, ndak ada ya teman-teman, cuman ayah ndak ikut program ternak sapi. Nah coba selanjutnya ayah yang jawab. Mengapa ini memang sebenarnya itu apa hal yang sangat prinsipil bagi saya, karena ketika makanya saya sebutkan prinsipil karena ketika saya utarakan pasti menyinggung orang banyak. Mengapa alasan saya kok tidak mengembala sapi atau ternak yang kaki 4 ya? Memang saya sebenarnya untuk pupuknya itu bagus sekali untuk tanaman, tapi cuma kalau untuk mengembala saya terus terang atau ternak saya minta maaf, karena yaitu tadi saya masih ingat sampai sekarang ada orang tua pesen katanya jangan yang itu, jangan yang itu, karena apa, alasannya cuma sepele teman-teman, tidak bisa ditinggal ya. Jadi kalau untuk sapi di sini banyak sekali. Nah, oke, tadi kan kita sebelum berangkat dapat pembekalan apa aja, kemudian sudah nyampe kita dapat apa aja di sini ya selain rumah sama lahan 2 hektar. Jadi setelah sampai ke lokasi yang jelas dapat rumah sama dapat lahan 1 hektar untuk yang pertama ya. Setelah itu karena kondisinya barusan datang, selama 3 hari kita di ransum. Setelah 3 hari karena sudah kita siapkan bisa untuk masak, akhirnya ada yang namanya dikasih jadub. Jadub itu jatah hidup. Jadi luar biasa pemerintah, udah rumah dikasih, tanah dikasih jatah hidup selama nggak cuma-cuma teman-teman, 18 bulan alias 1,5 tahun gitu. Kemudian untuk pertaniannya juga kayaknya dapat macam kayak alat pertanian beberapa apa aja itu. Oh iya, jadi kalau untuk alat-alat itu ada 2 namanya. Yang pertama alat pertanian, terus ada alat pertukangan ya. Namanya alat pertanian berhubungan dengan cangkul menyangkul ya, otomatis dapat cangkul saja gitu. Habis itu ada namanya alat pertukangan ya, pertukangan itu yang mesti geraji, tatah, pahat ya. Jadi palu itu dapat itu ya. Terus kayaknya dapat bibit-bibit juga itu kayaknya ya. Jadi kayak benih bukan bibit. Jadi kayak benih-benih itu dapat kayak cabai macam-macam, ada kacang, ada jagung. Jadi kita tinggal mau tanam apa enggak gitu ya. Iya, jadi tinggal kita harus enggak beli. Jadi enggak beli. benihnya enggak beli. Dijatah memang ada, diprogramkan sudah ya.
dan obat-obatannya juga dapat juga ya. Ya, jadi kalau insektisida, fungisida itu dapat ya. Jadi teman-teman kalau pengen ikut trans jangan takut lah. Jangan takut, pemerintah Bantuannya full luar kayaknya. biasa bantunya ya. Bantuannya full. Diperhatikan, Masya Allah, saya terima kasih untuk pemerintah. Nah itu tadi teman-teman question and answer Q&A gitu aja ya, tanya jawab sama ayah seputar alasan kenapa ikut transmigrasi, terus ketika sampai di sini awalnya itu dapat apa aja yang kita lakukan gitu kan ya. Nah untuk sebenarnya banyak ya yang bisa kita bahas seputar trans. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.